Perkenalkan, nama saya Siti Sarah. Saya berasal dari kelompok 1, di mana kami akan membahas mengenai dinamika dan tantangan dalam penulisan sejarah. Baik, sebelum kita mulai bahas mengenai proses dalam penulisan sejarah, lebih baik kita dulu mengetahui bagaimana perkembangan dari penulisan sejarah itu sendiri. Nah, pada masa awalnya penulisan sejarah itu bisa dikatakan tidak bersifat ilmiah, karena pada saat itu peneliti hanya sekadar melakukan pengumpulan data berasal dari laporan, dokumen, ataupun surat-surat isi. Kemudian mereka akan mengutip bagian-bagian tertentu yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Nah, pada saat itu pun tema yang diteliti itu masih sangat terbatas dan hanya berada di lingkup politik saja, dan tidak juga ada usaha ataupun metode lebih lanjut dalam mengkaji teks ataupun mengkaji sumber tersebut. Nah, pada abad ke-17 kita baru bisa merasakan suasana budaya ilmiah dalam penulisan sejarah, karena pada saat itu peneliti mulai menemukan cara-cara ataupun metode untuk mengkaji lebih lanjut sumber-sumber sejarah, sehingga penulisan sejarah ini bisa dilakukan dengan kritis dan hasilnya itu semakin mendekati pada kebenaran. Nah, baru sekarang kita bisa melihat bagaimana sejarah itu semakin berkembang, sehingga sejarah itu pun bisa masuk ke dalam kurikulum pendidikan, baik itu sekolah maupun pendidikan tinggi. Nah, ketika sejarah ini menjadi cabang dari ilmu pengetahuan, maka pastinya sejarah ini memiliki metode sendiri yang bersifat ilmiah, sehingga kita bisa mengenal 4 langkah dalam menulis sejarah. Yang pertama itu heuristik ataupun pengumpulan data, kemudian ada verifikasi atau kritik sumber, dan kemudian ada interpretasi, dan yang terakhir tahap historiografi ataupun penulisan sejarah. Nah, pastinya dalam keempat langkah ini, di setiap langkah ini pasti peneliti itu akan menemukan tantangannya tersendiri. Nah, di sini kami kelompok 1 akan membahas bagaimana tantangan serta solusinya dalam menuliskan sejarah. Di sini saya akan membahas secara gambaran umum saja bagaimana apa saja tantangan yang akan kita alami. Nah, pada tahap awal itu ada mengumpulkan sumber. Nah, berdasarkan artikel ilmiah ataupun buku-buku, itu banyak disebutkan bahwa dalam penulisan sejarah lokal ataupun sejarah Indonesia, sumbernya itu masih sangat terbatas, masih sangat sedikit. Nah, kalaupun ada ditemukan sumber-sumber tertulis, kondisi fisik dari naskah itu pun menjadi kesulitan tersendiri. Dan juga tantangan yang lain dari sumber tertulis, yaitu apabila bahasa dalam naskah itu adalah bahasa yang tidak dikuasai oleh orang masa kini, maka dua hal itu menjadi tantangan dalam menulis sejarah. Maksudnya dalam sumber tertulis. Nah, apalagi kalau misalnya sumbernya itu bertumpu pada sumber lisan. Nah, kita tahu sendiri bahwa sumber lisan ini sudah melalui penyampaian dari orang ke orang, sehingga sangat mungkin ceritanya itu dilebih-lebihkan, bahkan ada yang mungkin dikurangi. Oleh karena itu, sebenarnya peneliti ini sadar bahwa sebenarnya penulisan sejarah yang harusnya merupakan rekonstruksi terhadap peristiwa di masa lalu itu sebenarnya tidak pernah terwujud dalam artian yang sempurna, karena yang keterbatasan dari sumber-sumber tadi. Namun diharapkan dengan segala ilmu pengetahuan, dengan segala kemampuan intelektual dari peneliti ini, semakin banyak relasi ataupun hubungan yang dapat dibentuk oleh peneliti antar sumber yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian pada titik ini pun penulisan sejarah yang harusnya tadi kita harapkan hasilnya itu netral malah bersifat subjektif. Mengapa? Karena sumber-sumber yang tadi itu akan melalui tahap interpretasi, di mana tahap ini yang sebenarnya sangat bertumpu pada human richness ataupun kekayaan intelektual dari peneliti. Jadi kita bisa lihat sebenarnya proses ini sangat erat kaitannya dengan sikap, pendekatan atau orientasi hidup manusia, terlepas dari sumber-sumber yang dikumpulkan tadi memang sudah bersifat otentik. Oleh karena itu, pandangan terhadap masa lalu yang sebenarnya kita harapkan itu absolut dan objektif, malah kenyataannya menjadi suatu
kenyataan yang relatif. Namun, bagaimana seorang peneliti menanggapi ataupun mengendalikan dan mencari solusi terhadap tantangan-tantangan ini, mulai dari kesulitan dari pengumpulan sumber dan juga bagaimana kita menanggapi sifat subjektif dan bagaimana kita membangun sifat yang fairness ataupun adil dan bijak dalam menulis sejarah. Nah, ini untuk lebih lanjut akan dibahas oleh rekan kelompok saya lainnya. Mungkin sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Lija Alfriliga. Nah, di sini saya akan membahas mengenai salah satu tantangan dalam penulisan dan penelitian sejarah. Salah satu tantangannya yaitu menentukan sumber. Nah, sumber primer lebih khususnya yang bersifat tertulis, pandangan dasarnya ialah sumber primer merupakan bagian dari bukti tentang masa lampau yang menjadi bahan sumber kajian. Yang menjadi tumpuan apakah suatu peristiwa, kejadian, ataupun gejala sejarah dapat direkonstruksi. Seiring dengan perjalanan waktu, sumber primer makin lama makin jauh dengan masa hidup peneliti di kemudian hari. Sehingga pada suatu ketika akan mengandung sifat langka pada sumber itu. Penelitian sejarah yang bersandar pada sumber-sumber langka akan membawa tantangan tersendiri bagi penelitiannya. Letak persoalannya ialah pada kenyataan bahwa kondisi fisik sumber-sumber tua tersebut umumnya sudah rapuh sehingga rawan untuk disentuh. Upaya memindahkan ke dalam bentuk lain atau seluloida dapat membantu mengatasi kerentanan, tetapi mungkin pula akan menimbulkan masalah baru seperti ketergantungan pada alat baca, gagap teknologi, dan sebagainya. Selain itu, kesulitan yang sesungguhnya pun akan muncul berkaitan dengan isi atau substansi, aksara dan bahasa yang mungkin saja tidak dikuasai sepenuhnya oleh peneliti. Persoalan bertambah rumit bila koleksi sumber langka tersebut tersimpan di tempat tersembunyi atau jauh dari domisili peneliti. Tidak terlalu salah bila ada asumsi yang bernada pesimistik bahwa karena sumber langka dan langkanya sumber akan menyebabkan surutnya minat meneliti sejarah, terutama menyangkut kurun waktu yang sangat jauh ke belakang. Berbagai kesulitan teknis ataupun substantif seperti sudah membayang-bayangi langkah peneliti. Bila pun terjadi penelitian, mungkin akan tersendat atau terancam macet. Implikasinya ialah makin banyak mata rantai masa lampau yang terputus dalam pengetahuan orang masa kini. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Pertundungan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tentang bagaimana solusi dari menemukan sebuah sumber. Baik, menyinggung tentang ketersediaan sumber untuk penulisan sejarah lokal di Indonesia, umumnya masih pada bentuk sumber lisan ataupun sumber benda, seperti bangunan, monumen, artefak, dan lain-lain. Sedangkan sumber tertulis dapat kita katakan itu sangat terbatas, dan kita harapkan kondisi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk melakukan penelitian atau menuliskan sejarah lokal di berbagai tempat di Indonesia. Melalui sumber yang paling banyak tersedia, yakni sumber lisan, penelitian dan penulisan sejarah lokal baru bisa dimulai. Pengalaman masyarakat di lingkungan tertentu masih banyak tersimpan dalam memori kolektif mereka karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia memang belum memiliki kesadaran tinggi untuk menuliskan pengalamannya. Tidak terlalu salah bila ada asumsi yang bernada pesimistik bahwa karena sumber langka dan langkanya sumber akan menyebabkan surutnya minat meneliti sejarah, terutama menyangkut kurun waktu yang sangat jauh ke belakang. Berbagai kesulitan teknis ataupun substantif seperti sudah membayang-bayangi langkah peneliti. Bila pun terjadi penelitian, mungkin akan tersendat atau terancam macet. Implikasinya ialah makin banyak mata rantai masa lampau yang terputus dalam pengetahuan orang masa kini. Namun bisa juga ada asumsi yang optimistik bahwa meneliti sejarah dengan menggunakan sumber-sumber langka merupakan tantangan yang harus dijawab oleh kalangan sejarawan dengan berbagai cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan itu,
di kalangan sejarawan sendiri telah cukup lama timbul kesadaran bahwa penelitian sejarah tidak selamanya bisa bertumpu pada sumber-sumber tertulis. Apalagi bila sumber itu tergolong langka yang sukar dijangkau. Dan juga pengalaman yang kerap ditemui mengajarkan bahwa sumber tertulis tidak selalu menerangkan keseluruhan aspek masalah yang akan diteliti. Tidak jarang, apa yang disampaikan dalam suatu sumber tertulis masih menyisakan pertanyaan yang perlu dicari jawabannya pada sumber lain. Dengan demikian, timbul keragaman sumber sebagai pilihan-pilihan dalam penelitian sejarah. Dengan penganekaragaman sumber, maka pengertian sumber langka menjadi sangat relatif. Setidaknya, pengertian langka tidak memberat pada kelampauan yang jauh atau sukar diperoleh, tetapi lebih pada keunikan substansinya. Sebagai contoh adalah wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah sebagai upaya mencari sumber lisan. Tokoh yang diwawancarai itu mungkin saja tetangga rumah dari peneliti sehingga tidak perlu dicari jauh-jauh. Namun, juga disadari bahwa pengumpulan sumber lisan memiliki tantangan tersendiri. Yang pasti ialah bahwa dengan sumber lisan, peneliti akan makin dekat dalam berdialog dengan masa lalu. Sejarah pada dasarnya merupakan dialog dan juga debat antara sejarawan dengan bukti-bukti masa lampau yang ditemukan. Kebutuhan akan sumber-sumber alternatif dalam penelitian sejarah sebenarnya bukan semata-mata untuk mengatasi kelangkaan sumber. Munculnya paradigma baru, perkembangan teori dan metodologi, serta berkembangnya berbagai genre dalam sejarah menuntut pula penggalian sumber-sumber dalam berbagai jenis dan bentuk. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Arsika Abdah. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya. Nah, materi yang saya akan bawakan yaitu subjektivitas dalam penulisan sejarah. Subjektivitas dalam penulisan sejarah merupakan penulisan sejarah yang kesaksian atau tafsiran memihak pada pendapat pribadi atau golongan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Di dalam sejarah, subjektivitas sering terdapat pada proses interpretasi sejarah sebagai biang dari subjektivitas. Lalu, mengapa subjektivitas dalam interpretasi dalam sejarah mungkin terjadi? Karena sejarawan memiliki kebebasan memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap sumber yang telah ditemukan. Lalu, mengapa dalam penulisan sejarah unsur subjektivitas tidak dapat dihindari oleh seorang sejarawan? Hal ini disebabkan karena banyak atau rangkaian peristiwa yang hilang memang sengaja dihilangkan. Karena alasan itu juga penafsiran dari seorang sejarawan sangat diperlukan untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Lalu bagaimana cara menghindari subjektivitas dalam interpretasi sejarah? Untuk menghindarinya yaitu pertama menggunakan ilmu bantu lain, kedua melakukan wawancara, ketiga memperbanyak sumber referensi, keempat memperdalam informasi terkait objek yang diteliti, terakhir menggunakan sumber primer. Lalu apa yang mempengaruhi subjektivitas? Subjektivitas merupakan sifat memihak yang dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan. Faktor subjektivitas penulisan sejarah antara lain yaitu pemilihan pribadi akibat perbedaan rasa, sikap pandangan, lalu latar belakang penulisan, dan terakhir prasangka kelompok. Mungkin sampai situ yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Riza Pradana. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan solusi bagaimana menghindarkan subjektivitas. Nah, banyak pertanyaan yang menanyakan seperti mengapa subjektivitas ini tidak bisa dihindarkan dalam penulisan sejarah. Nah, hal ini disebabkan karena banyaknya hal atau rangkaian peristiwa yang hilang atau yang sengaja dihilangkan. Karena alasan itu juga penafsiran dari seorang sejarawan sangat diperlukan untuk
menghubungkan gitu, menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang cara menghindarinya seperti melakukan pembatasan subjektivitas. Nah, seorang sejarawan ini harus berusaha memberikan sumbangan orisinal kepada studi sejarah dan bertanggung jawab untuk menghindarkan sifat ketergantungan kepada pengarang-pengarang lain gitu. Nah, pembatasan subjek sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian subjek antara lain dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti misalnya jangan memilih subjek yang bahan-bahannya ini tertulis dalam suatu bahasa yang tidak dikenali oleh peneliti gitu. Yang kedua ini jangan memilih bahan-bahan yang sukar dijangkau dari suatu tempat yang sukar dicapai atau diduga telah hilang atau akan mahal memperolehnya gitu. Nah, untuk menghindari subjektivitas ini biasanya sering terjadi pada ketika seorang peneliti sudah mencapai tahap yang namanya interpretasi. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang peneliti ini adalah yang pertama menggunakan yang namanya ilmu bantu lain gitu. Yang kedua melakukan wawancara. Yang ketiga ini memperbanyak sumber referensi. Jadi ketika kita hendak meneliti, sumber referensi ini semakin banyak maka semakin bagus gitu. Jadi kita bukan patok hanya beberapa referensi sehingga kita merasa lebih cukup gitu dengan referensi yang ada. Jadi kita harus mencari referensi lebih banyak gitu, diusahakan lebih banyak referensi lebih bagus untuk penelitian kita. Nah, kemudian kita harus memperdalam informasi terkait objek yang kita teliti ini gitu. Jadi kita sebagai peneliti ketika kita ingin meneliti sesuatu gitu, objek ini kita harus lebih paham gitu. Kita harus tahu selak belutnya itu dari mana gitu, bagaimana tentang objek yang kita teliti ini gitu, sehingga kita nanti waktu meneliti kita tidak bingung gitu apa yang selanjutnya atau yang kurang dari penelitian yang kita lakukan ini. Yang terakhir ini kita harus menggunakan sumber primer gitu, sumber yang betul-betul ada, misalnya kayak bangunan-bangunan sejarah. Nah, sumber primernya ini atau enggak naskah-naskah gitu. Naskah-naskah ini kan sebagai sumber primer gitu. Nah, jadi kita harus lebih menggunakan sumber primer tersebut. Nanti dibantu dengan sumber-sumber sekunder seperti dari jurnal atau karya ilmiah yang lainnya gitu. Nah, itulah tadi untuk menghindarkan subjektivitas pada tahap interpretasi tersebut, dimana tadi yang saya jelaskan tadi harus menggunakan ilmu bantu lain, melakukan wawancara, memperbanyak sumber referensi, memperdalam informasi terkait objek yang harus kita teliti, yang terakhir menggunakan sumber primer. Nah, itu sajalah yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.